menjelaskan pengertian Al-Quran, bukti keautentikan, fungsi Al-Quran, isi pokok Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan sebagai kitab suci umat Islam, dan ketika Islam membacanya akan bernilai sebagai ibadah. Selanjutnya yaitu keautentikan fungsi daripada Al-Quran, yaitu Al-Quran asli buatan dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Yang ketiga, Al-Quran akan dijaga Allah sampai dengan hari kiamat. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Al-Quran Al-Huda yang berarti petunjuk, Al-Furqan pembeda antara yang batil dan yang hak. Selanjutnya yaitu Ad-Dzikr sebagai peringat atau pengingat, Asyifa penyembuh atau obat. Selanjutnya yaitu isi pokok daripada Al-Quran. Al-Quran berisi akidah, akhlak, hukum, sejarah, ibadah, muamalah. Selanjutnya yaitu menjelaskan pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, pembagian hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Hadis secara bahasa yaitu jadidun yang berarti baru, qoribun yang berarti dekat. Sedangkan secara istilah, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, ataupun takrir ketetapan daripada Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya yaitu bayan at-takriri, bayan at-tabdil. Selanjutnya yaitu pembagian hadis secara kualitas dan kuantitas. Kuantitas, hadis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir di sini dibagi menjadi mutawatir maknawi dan mutawatir lafzi. Sedangkan hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu qorib, aziz, dan masyhur. Selanjutnya yaitu kualitas. Kualitas dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis do'if. Selanjutnya yaitu menjelaskan sejarah kodifikasi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebelumnya pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran tersebut berupa mushaf atau lembaran-lembaran, yang dimana pada saat Nabi Muhammad meninggal, pada saat itu baru dimulai kodifikasi Al-Quran melalui Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, di mana kodifikasi Al-Quran dilakukan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Dan lembaran atau mushaf tersebut ditulis baik di pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Nah, sedangkan hadis, kodifikasi hadis dipelopori oleh Gubernur Umar bin Abdul Aziz. Dilakukan kodifikasi hadis karena ia takut bahwasannya hadis itu akan hilang dan membedakan antara hadis asli dengan hadis palsu. Dan juga Umar bin Abdul Aziz takut akan orang-orang penghafal hadis tersebut gugur dalam medan perang. Itu menunjukkan dalil bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup dan sumber hukum umat Islam. Quran Surat An-Nahl ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya yaitu menunjukkan aspek akhlak terpuji, ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, tawadu, husnuzon, tasamuh, dan ta'awun, berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas di sini berarti berniat mengerjakan segala sesuatu dengan mengharap ridho dari Allah, bukan mengharap dari yang lain. Yang selanjutnya yaitu taat. Taat di sini berarti dia melakukan segala sesuatu yang menjadi perintah dan menjauhi segala sesuatu yang menjadi larangan. Selanjutnya yaitu khauf. Khauf di sini yang berarti takut. Takut mana? Takut akan menjalankan sesuatu yang dilarang dan tetap berbuat sesuatu yang diperbolehkan, akan tetapi secara sesuai atau
yang diperintahkan. Selanjutnya yaitu taubat. Taubat di sini berarti kembali. Yang mana kembali di sini bermakna menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali. Tawakal yang berarti berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Ikhtiar berusaha sebelum dia berserah diri kepada Allah. Sabar di sini yaitu rela ataupun legowo menerima sesuatu ketetapan yang bersumber daripada Allah. Bersyukur yaitu menerima apapun yang menjadi nikmat dari Allah dan tidak mengeluh. Qanaah yang berarti rela dengan pemberian daripada Allah. Selanjutnya yaitu tawadu. Tawadu yaitu rendah hati ataupun rendah diri terhadap sesuatu. Kemudian husnuzon merupakan berprasangka baik terhadap segala sesuatu ataupun berpikir positif. Selanjutnya yaitu tasamuh berarti sikap menghormati terhadap perbedaan. Selanjutnya yaitu ta'awun berarti sikap tolong-menolong terhadap seseorang yang membutuhkan tanpa membedakan agama, ras, dan apapun. Berilmu merupakan orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan, dia mampu menerapkan atau mengamalkannya. Kreatif merupakan seseorang yang mampu menciptakan gagasan atau ide yang baru. Produktif merupakan seseorang yang mampu menghasilkan segala sesuatu dengan secara sungguh-sungguh. Dan terakhir yaitu pergaulan remaja. Adalah pergaulan antar remaja yang harus dilaksanakan sesuai dengan adab yang telah ditentukan dalam akhlak Islam. Adab pergaulan remaja diantaranya menjaga kesopanan, saling memahami, saling membantu, saling mengarahkan ke arah kebaikan. Selanjutnya yaitu menunjukkan aspek akhlak tercela, kufur, syirik, riya, nifak, ananiyah, putus asa, ghadab, tamak, takabur, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang pertama yaitu kufur yang berarti tidak beriman kepada Allah maupun Rasulnya. Kedua yaitu syirik di sini berarti mempercampurkan segala sesuatu ataupun menyekutukan daripada Allah. Riya merupakan memperlihatkan segala amal perbuatannya dengan mengharap pujian daripada orang-orang yang melihatnya. Nifak yang berarti memperlihatkan keislamannya tanpa memperlihatkan kekufurannya. Ananiyah yaitu sifat egois ataupun mementingkan dirinya sendiri. Godop merupakan perilaku marah ataupun pemarah yang didasari atau bersumber daripada setan. Selanjutnya yaitu tamak. Di sini berarti rakus atau cinta terhadap dunia tanpa mengingat akhirat. Takabur yang berarti sombong atau merasa dirinya paling mampu sendiri. Hasad yaitu dengki atau tidak ingin melihat orang lain bahagia. Dendam yaitu buruk hati dan dia memiliki niat untuk membalas segala sesuatu yang telah dilakukan kepadanya. Ghibah yaitu menggunjing atau mengomongkan orang di belakang orang yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu fitnah merupakan penyebaran berita yang tidak sesuai dengan fakta. Selanjutnya yaitu namimah yang berarti mengadu domba